Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan penghitungan harga pokok persediaan dengan metode rata-rata bergerak. Dan pada kesempatan ini kita akan menggunakan rumus yang ada di Excel sehingga nanti akan dapat mempercepat untuk penghitungan harga pokok persediaan dengan metode rata-rata bergerak. Data pembelian bulan Januari tahun 2021 ini dengan jumlah sebanyak 55.400 unit. Kemudian data penjualan ini dengan jumlah 45.700 unit. Dari data pembelian dan data penjualan kita buat tabel untuk harga pokok persediaan dengan metode rata-rata bergerak. Ada kolom tanggal, uraian, masuk, keluar, dan saldo. Untuk kolom masuk maupun kolom keluar, di sini ada kolom unit dan harga pokok per unit. Dan untuk kolom saldo, di sini ada kolom unit, kolom harga pokok per unit, dan kolom jumlah. Kemudian dari data pembelian dan data penjualan, untuk tanggalnya kita urutkan, kita masukkan pada kolom tanggal yang ada di tabel harga pokok persediaan dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021. Kemudian untuk kolom uraian, ini kami menggunakan rumus VLOOKUP. Teman-teman bisa memperhatikan untuk uraian rumus di sini. Ini dengan menggunakan tabel yang ada di data pembelian, yaitu pada kolom 2. Ya. Kolom 1, ini kolom 2. Kemudian untuk kolom masuk, unit, dan harga pokok per unit, di sini juga menggunakan rumus VLOOKUP dengan menggunakan data dari data pembelian. Untuk unit ini adalah pada kolom ketiga di sini. Kemudian untuk harga pokok per unit pada kolom masuk di sini juga menggunakan VLOOKUP dari data pembelian kolom yang keempat di sini. Kemudian untuk kolom keluar, kolom unit, ini masih menggunakan VLOOKUP dengan sumber dari data penjualan. Ini pada kolom yang ketiga, yaitu di sini, di kolom unit 1, 2, 3. Sedangkan untuk harga pokok per unit, di sini menggunakan rumus, karena di sini adalah harga pokok per unit untuk barang yang keluar ataupun dijual, maka di sini harga pokok per unit menggunakan harga pokok hasil penghitungan sebelumnya. Jadi di sini menggunakan rumus, jika N 6 lebih besar daripada 0, maksudnya berarti kalau N di sini ada angka, artinya bahwa di situ ada barang yang masuk ataupun ada pembelian, maka di sini 0. Maka pada kolom ini adalah 0. Jika tidak, ini menggunakan harga sebelumnya. Dalam hal ini adalah R5. Ya, karena di sini R5 tidak ada harganya, maka di sini adalah harganya 0. Kemudian untuk kolom saldo, di kolom unit, ini dihitung dari jika M6 lebih besar daripada 0 di sini, maka Q5 berarti jumlah unit sebelumnya ini ditambah dengan M6 ataupun ditambah dengan jumlah unit yang masuk, kemudian dikurangi dengan jumlah unit yang keluar. Ya, kami ulangi, jumlah unit di sini untuk kolom saldo dihitung dari jumlah unit sebelumnya, ditambah dengan jumlah unit yang masuk, dikurangi dengan jumlah unit yang keluar. Di sini karena saldo awal, ini
jumlah unitnya adalah sebesar saldo awalnya, yaitu 7.000 unit. Kemudian untuk harga pokok per unit di kolom saldo, ini dihitung dari jumlah nilai sebelumnya ditambah dengan hasil perkalian jumlah unit yang masuk dikalikan dengan jumlah harga pokok per unit untuk barang yang masuk. Kemudian dibagi dengan jumlah unit pada kolom saldo. Ya, teman-teman bisa memperhatikan uraian rumus yang ada di sini. Kemudian untuk kolom jumlah di sini dihitung dari jumlah unit dikalikan dengan harga pokok per unit. Nah, dari contoh rumus ini bisa kita kopikan untuk baris-baris berikutnya sampai dengan baris yang terakhir. Ya, sehingga kita langsung bisa menghitung untuk harga pokok persediaan tiap tanggal dan juga kita bisa mengetahui berapa jumlah unit persediaan akhir, harga pokok per unit persediaan akhir, dan nilai daripada persediaan akhir. Untuk tanggal 4 Januari misalnya, di sini ada penjualan 4.000 unit di sini sumbernya. Maka di sini untuk harga pokok per unitnya adalah berdasarkan harga hasil penghitungan sebelumnya. Nah, di sini harga penghitungan sebelumnya adalah 23. Kemudian untuk jumlah unit pada kolom saldo, ini dihitung dari jumlah unit sebelumnya ditambah dengan jumlah unit barang yang masuk, dikurangi dengan jumlah unit barang yang keluar. Sehingga ketemunya 7.000 dikurangi 4.000, jumlah unit saldonya adalah 3.000. Kemudian karena di sini adalah penjualan, maka pada kolom saldo di sini masih menggunakan harga sebelumnya, yaitu 23. Dan nilai jumlahnya adalah 69.000. Ini dari hasil perkalian jumlah unit 3.000 dikalikan dengan harga pokok per unit 23. Kemudian tanggal 5 Januari ada pembelian sebanyak 4.500 dengan harga 24. Maka di sini untuk kolom saldo, jumlah unit dihitung dari jumlah unit sebelumnya ditambah dengan jumlah unit yang masuk dikurangi jumlah unit yang keluar. Jadi 3.000 ditambah dengan 4.500, jumlah unit saldonya adalah 7.500. Sedangkan untuk harga pokok per unit, ini dihitung dari nilai jumlah sebelumnya, yaitu 69.000, ditambah hasil perkalian antara jumlah unit yang masuk dengan harga pokok per unit yang masuk. Kemudian dibagi dengan jumlah unit yang ada di dalam saldo. Hasil penghitungan di sini ataupun hasil rumus ketemu harga pokok per unit yaitu 23,60. Sehingga nilai jumlah daripada saldo tersebut adalah 177.000. Contoh berikutnya yaitu tanggal 8 Januari ada penjualan 5.000 unit. Nah, di sini harga pokok per unitnya adalah menggunakan harga sebelumnya, yaitu 23,60. Dan saldo unitnya berarti dihitung dari saldo unit sebelumnya 7.500 dikurangi 5.000, jumlah unitnya menjadi 2.500 unit. Dan seterusnya, kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk kolom harga pokok per unit pada saldo, tiap kali ada barang yang masuk ataupun barang yang dibeli, maka di sini akan dihitung harga pokok persediaan yang baru. Kita perhatikan tanggal 5 ada pembelian, tadinya harganya 23, dengan adanya barang yang masuk ini, maka harga pokok per unitnya menjadi 23,60.
Tanggal 12, harga sebelumnya adalah 23,60. Kemudian ada pembelian, harga pokok per unitnya menjadi 22,36. Demikian juga untuk yang tanggal 20, tanggal 23, tanggal 24, dan tanggal sampai dengan tanggal 31. Jadi setiap kali ada barang yang dibeli ataupun barang yang masuk, ini akan dilakukan penghitungan harga pokok persediaan yang baru. Ini yang menjadi perhatian ataupun yang menjadi hal pokok dalam metode rata-rata bergerak. Jadi harga pokok per unit akan selalu bergerak setiap kali ada barang yang masuk ataupun barang yang dibeli. Kemudian untuk barang yang dijual ataupun barang yang keluar, yaitu bahwa harga pokok per unitnya itu berdasarkan atas harga pokok hasil penghitungan sebelumnya. Kita lihat tanggal 4, ini harga pokoknya 23, ini dari hasil penghitungan sebelumnya. Tanggal 8, 23,60, ini juga dari hasil penghitungan sebelumnya. Tanggal 14, 22,36, juga dari hasil penghitungan sebelumnya. Dan seterusnya, tanggal 28 Januari, 23,99, juga dari hasil penghitungan sebelumnya. Dari tabel ini, kita juga langsung dapat mengetahui berapa jumlah unit persediaan akhir, yaitu 9.700, dengan nilai 216.752,55 dengan harga pokok per unit 22,35. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.